Sebelumnya kakak mau tanya dulu, suara kakak jelas? Jelas Kak, jelas. Jelas ya, alhamdulillah. Nanti kalau misalkan suara kakak nggak jelas, mohon dikasih tahu ya, mohon diberitahukan ke kakak. Baik, kita mulai dengan Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya rasulullah ba'dah. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wal 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma kullu bid'atin dhalalah wa dhalalatin finnar. Teman-teman rahmati Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah hari ini kita masih bisa berpuasa. Adapun mungkin teman-teman yang libur ya untuk tidak masalah juga. Qadarullah, mari kita ikhlaskan libur kita ini. Semoga tetap bisa berkhidmat, semoga tetap bisa melaksanakan yang namanya ibadah walaupun tidak seperti ibadah yang lainnya. Gitu. Tapi alhamdulillah kita hari ini sudah masuk ke hari ke menuju ya ke hari ke-19 ataupun ke-18. Yang mana teman-teman rahmatullah subhanahu wa ta'ala tidak terasa kita sudah di penghujung dari bulan Ramadan kayak gitu. Nah, di mana kesempatan kita udah mulai nggak banyak lagi kayak gitu. Maka dari itu teman-teman rahmatullah subhanahu wa ta'ala, pada pagi hari menuju siang hari ini, kakak ingin mengajak teman-teman untuk bersyukur sedalam-dalamnya syukur. Karena apa? Karena tidak semua dari kita ya masuk dalam bulan Ramadan tapi tidak bisa mendapat nikmatnya Ramadan. Masuk ke dalam bulan Ramadan tapi tidak bisa menjadikan orang-orang yang bertakwa. Maka inilah yang celaka. Inilah yang celaka. Sungguh celaka. Kenapa celaka? Karena tujuan kita di Ramadan adalah mendapatkan ketakwaan. Mendapatkan kita dari versi yang terbaru. Kalau dulu kita orang biasa-biasa aja, tidak pernah sholat atau tidak pernah beribadah, maka ketika masuk bulan Ramadan kita berubah. Kita menjadi orang lebih baik. Sehingga keluar dari Ramadan, kita menjadi orang yang baik. Kayak gitu. Maka kalau misalkan kita di Ramadan, kita sama aja seperti kita sebelum Ramadan, atau lebih buruk lagi dari Ramadan, maka kita celaka. Karena kita celaka. Kenapa? Karena Ramadan adalah tempat kita untuk mendapatkan energi positif. Di Ramadan, tempat kita untuk mendapatkan ketakwaan. Di Ramadan, tempat kita untuk mendapatkan segala kebaikan. Karena di Ramadan inilah, ketika kita melakukan perbuatan baik, maka akan Allah bantu. Semua, bukan Allah saja. Bahkan semua orang dari kehidupan kita menolong kita, teman-teman. Iya enggak? Iya, semua hal dalam kehidupan kita menolong kita. Kita nggak pernah sholat subuh, kayak gitu kan. Sulit untuk sholat subuh, kayak gitu. Maka saat ini kita dibantu, bukan sekedar keluarga kita aja yang bangunin. Bahkan orang keliling-keliling bangunin kita subuh untuk sahur kan, kayak gitu. Nah setelah kita, apalagi sulit untuk tahajud, dibangunin, dibantu, kayak gitu. Apalagi banyak hal kita sudah dirangkai. Manajemen waktu kita tuh sudah dirangkai dengan baik di Ramadan ini. Maka kalau misalkan ada orang di bulan Ramadan tidak menjadi dia lebih baik, ya setelah Ramadan tidak menjadi lebih baik, maka itu dipertanyakan Ramadannya. Kayak gitu. Karena apa? Salah satu kunci keberhasilan daripada Ramadan adalah ketika dia selesai dari Ramadan, dia bukan menjadi seorang hamba Ramadan, tapi kebiasaan Ramadannya terbawa sampai dia keluar dari Ramadan tersebut. Itu teman-teman. Maka dari itu teman-teman rahmati Allah subhanahu wa ta'ala, pada kesempatan kali ini kakak mengajak teman-teman untuk bersyukur. Karena tidak semua kita mampu bersyukur. Banyak dari kita masuk dalam bulan Ramadan, banyak dari kita mendapatkan apa yang dia dapatkan, mendapatkan apa yang dia butuhkan, tapi tidak mampu untuk bersyukur. Kayak gitu teman-teman. Kenapa mereka tidak mampu untuk bersyukur? Pertama, tidak menghadirkan hati mereka pada perkara ini. Kayak gitu. Yang kedua, dia tidak sadar kalau dia mendapatkan nikmat dari Allah Subhanahu wa taala. Kebanyakan dari orang yang tidak bersyukur itu karena mereka tidak sadar kalau mereka mendapatkan nikmat. Maka dari itu teman-teman rahmati Allah Subhanahu wa taala, pada pagi hari ini kakak pengen nyadarin kita sama-sama. Nyadarin diri kakak sendiri ataupun nyadarin teman-teman bahwasanya kita ini sudah mendapatkan banyak nikmat dari Allah. Mari sadar. Kayak gitu. Mari sadar dengan apa yang kita dapati. Karena apa teman-teman? Kita itu selalu banyak nuntut minta ke Allah. Kayak gitu kan. Tentang apa yang belum kita punya. Tapi kita tidak pernah bilang ke Allah. Ataupun kita tidak pernah merasakan bahwasannya apa yang pernah kita dapati. Kayak gitu. Maka dari itu teman-teman rahmatullah, mari kita bersyukur kepada Allah. Tidak semua kita diberikan nikmat. Semua kita diberikan kesempatan oleh Allah. Tapi tidak semua kita bisa bersyukur. Maka dari itu Allah itu sangat bangga. Maka dari itu Allah itu sangat senang kalau misalkan kita itu menjadi orang-orang yang bersyukur. Kayak gitu teman-teman. Diabadikan dalam Quran surat Ibrahim.
La in syakartum la azidannakum. Bagi kita yang bersyukur maka akan Allah berikan tambahan. Atau bahasa kita itu diberikan bonus. Kayak gitu. Tidak ada satupun manusia kalau dikasih bonus ya, tidak mungkin tidak senang. Kayak gitu. Siapa sih kalau manusia diberikan bonus, dikasih tambahan itu tidak senang? Pasti senang. Semua manusia kalau diberikan bonus, kalau diberikan tambahan itu pasti senang. Kayak gitu. Maka sudah sewajarnya. Kayak gitu. Ketika kita dikatakan oleh Allah, kalau kamu bersyukur akan diberikan tambahan, akan diberi bonus, kita kejar. Kayak sudah sewajarnya. Karena di balik syukur ada kebahagiaan. Kayak gitu. Maka kita kejarlah. Kayak gitu. Sebagaimana teman-teman kalau misalkan di rumah kayak gitu ya. Contohnya kayak gitu. Teman-teman di rumah pengen dapat tambahan uang jajan kayak gitu ya, pengen dapat tambahan uang belanja sekolah kayak gitu kan. Apa treatment yang teman-teman lakukan? Pasti teman-teman bantu orang tuanya kayak gitu kan, bantu ibunya, bahkan belum disuruh sama ibunya cuci piring misalkan, teman-teman udah cuci piring, iya nggak? Demi apa? Biar dapat bonus kan, kayak gitu kan. Atau teman-teman kayak gini sama bapaknya atau sama ayahnya kayak gitu. Apa yang teman-teman lakuin? Kalau misalkan teman-teman pengen bonus, bapaknya minta bikin kopi, teman-teman bikinin. Bahkan belum disuruh, teman-teman udah bikin. Kayak gitu. Bahkan ada bapaknya capek, kayak gitu kan. Terus diurutin, kayak gitu. Nah, habis diurus minta duit, nanti tambahin bonus sama orang tua. Ya gitu kan. Itu kelakuan kita. Kalau misalnya kita pengen dapat bonus, seharusnya kita juga kayak gitu. Sama Allah tuh juga kayak gitu. Kenapa kayak gitu? Ya sama, sebagaimana kita berikhtiar totalitas tanpa batas sama orang tua. Karena kita tahu ketika kita berusaha akan mendapatkan tambahan. Kayak gitu kan. Begitu pun juga dengan Allah seharusnya. Dan Allah tuh nggak seribet manusia. Kayak gitu. Ingin dapatkan bonus sama Allah tuh nggak beribet kayak manusia. Kalau kita kayak tadi kan, banyak banget yang harus kita lakukan. Kalau sama Allah nggak perlu beribet-ribet, teman-teman. Cukup apa? Kita cukup sadar. Kalau kita tuh mendapatkan nikmat Allah, dengan kita cukup sadar, bahwasanya kita ya bersyukur kepada Allah. Cukup itu aja. Ketika kita bersyukur, maka akan Allah tambahkan. Makanya kalau kita sudah mampu, sudah bisa bersyukur, hidup kita tuh jadi lebih lapang, teman-teman. Ya, kita tidak lagi melihat kiri dan kanan kita. Kalau kata pepatah itu rumput tangga itu lebih hijau, itu tidak berlaku sama orang-orang yang bersyukur. Karena apa? Mereka sadar betul, mereka sudah mendapatkan nikmat Allah, bahkan sebelum dia minta, ya, sebelum kita minta ke Allah tentang apa yang kita butuhkan, Allah sudah berikan. Kayak gitu. Itu teman-teman. Maka dari itu teman-teman rahmat Allah subhanahu, mari kita bersyukur, baik itu bersyukur secara perbuatan, secara lisan ataupun secara keyakinan kita. Mari teman-teman, mari. Karena tidak ada ruginya untuk bagi kita yang bersyukur. Nah, teman-teman rahmat Allah subhanahu wa ta'ala, yang tak kalah penting setelahnya adalah mari kita bersolawat kepada Nabi Allah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli ala Muhammad wa ala Muhammad. Allahumma salli alaihi. Namanya teman-teman rahmat Allah subhanahu wa ta'ala, sudah selayaknya kita sebagai umat Nabi itu ya bersolawat kepada Nabi. Sudah selayak. Karena apa? Kalau misalkan kita ditanya, apa baktimu? Kayak gitu kan. Apa tugasmu terhadap Nabi? Apa adabmu terhadap Nabi? Adab kita terhadap Nabi adalah mendengarkan apa yang dikatakan oleh Nabi. Mencontoh perbuatan Nabi. Itu adabnya. Dan apa yang diperintahkan oleh Nabi, salah satunya apabila mendengar namaku, maka bersolawatlah, kata Nabi. Maka kalau kita dengar nama Nabi, bersolawatlah. Bahkan kalau bisa, setiap hari itu kita khususkan bersolawat. Bukan saat sholat aja. Kalau sholat kita bersolawat ya. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala Muhammad kama shallaita ala Ibrahim wa ala Ibrahim, dan seterusnya. Kayak gitu. Ya, itu kalau di sholat. Di luar sholat adakah teman-teman bersolawat? Belum tentu. Kayak gitu. Maka hendaklah mari kita tumbuhkan cinta kita. Ya, di hati kita ini cinta kepada Nabi dengan apa? Dengan bersolawat. Cinta kepada Nabi dengan apa? Dengan kita mengikuti sunnah-sunnah Nabi. Karena tidak ada ruginya, teman-teman. Karena tidak ada ruginya. Karena apa? Sungguh, kita sangat membutuhkan yang namanya cinta Nabi. Kita sangat membutuhkan yang namanya perhatian Nabi. Kita sangat butuh yang namanya dipandang oleh Nabi. Nah, bagaimana caranya kita bisa dipandang oleh Nabi? Yaitu dengan salah satunya mengikuti sunnah-sunnah Nabi, yaitu bersolawat, teman-teman. Karena apa? Nabi mengatakan, bagi kita yang bersolawat, maka akan mendapatkan pertolongan di yaumil akhir nanti. Akan mendapatkan syafaat di yaumil akhir nanti. Kebayang nggak, teman-teman? Kita nggak pernah sholawat, terus tiba-tiba kita butuh banget di pertolongan di yaumil akhir nanti, kayak gitu kan. Sangat membutuhkan, kayak gitu, sangat membutuhkan. Maka ketika kita nanti di yaumil akhir dikumpulkan di padang mahsyar, itu satu pun nggak ada peduli, teman-teman. Kita nggak ada peduli. Kita sendiri pun nggak bisa nolong orang lain. Orang tua kita nggak bisa nolong kita, dan lain nggak bisa. Saling yang namanya di padang mahsyar itu saling ke individual, saling bingung-bingungan, kayak gitu. Karena apa? Karena di saat itu, ya, kita menuju ke hisab, kayak gitu. Kita di saat itu menuju untuk mendapatkan pertolongan Rasulullah. Maka satu orang yang peduli itu cuma Rasulullah, teman-teman. Nah, di saat itulah kita butuh pertolongan. Dan perjalanan mahsyar itu nggak sebentar. Perjalanan mahsyar itu lama.
Makanya ada riwayat mengatakan orang di padang mahsyar itu berjalan kadang pakai kaki kayak gitu kan. Ya berjalan seperti biasa maksudnya pakai kaki. Ada juga yang berjalan kayak pakai kendaraan kayak gitu kan. Kendaraan entah itu pakai kilat kan, entah itu pakai kuda, ada pakai unta, atau pakai jalan seperti biasa kayak gitu. Dan yang paling buruk adalah orang berjalan seperti berjalan pakai buka. Kayak gitu teman. Itu ada riwayat. Kayak gitu teman. Jadi saking uniknya, saking mengerikannya. Karena apa? Di padang mahsyar itu nanti ya, lamanya proses kita berjalan itu sesuai dengan apa yang kita lakukan di muka bumi ini gitu. Baik buruk kita itu diproses oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka di saat itulah kita, agar kita cepat berangkat pada sulitnya ya padang mahsyar itu, kita butuh pertolongan dari Rasulullah SAW. Ya gitu. Nah, salah satu bentuk pertolongan itu adalah syafaat. Nah, syafaat ini dapatnya dari mana? Yang pertama adalah dari Allah Subhanahu wa taala. Ya gitu. Karena apa? Karena kita mungkin termasuk dalam 7 golongan manusia ya gitu yang mendapatkan perlindungan dari Allah Subhanahu wa taala di yaumil akhir nanti. Siapa itu? Yang pertama adalah Al-Amirul Adil kayak gitu. Yang pemimpin yang adil. Ya, dan selanjutnya adalah pemuda-pemudi yang tumbuh dalam taatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Kayak gitu. Atau ya selanjutnya adalah orang yang tangan kanannya bersedekah, tangan kirinya tidak tahu. Kayak gitu. Atau selanjutnya adalah pemuda-pemudi yang menghidupkan masjid. Kayak gitu. Nah, dan selanjutnya banyak lagi kayak gitu. 7 teman. Atau itu yang pertama, cara mendapatkan syafaat itu yang pertama. Syafaat yang kedua dari Rasulullah. Kayak gitu. Dari Rasulullah. Rasulullah akan memberikan syafaat bagi kita yang bersolawat kepadanya ketika namanya disebutkan atau namanya tidak disebutkan, kita bersolawat kepada Nabiullah. Kayak gitu. Selanjutnya adalah kita mengikuti sunnah-sunnah Rasulullah. Itu cara mendapatkan syafaat dari Rasulullah. Yang ketiga adalah dengan Quran. Quran akan memberikan syafaat ketika kita hidup, tumbuh, kembang, ya gitu kan. Kita baca Quran, kita mengkaji Quran, kita mengamalkan Quran. Maka Quran nanti akan memberikan yang namanya syafaat untuk kita. Yang keempat adalah puasa. Nah, puasa bisa memberikan syafaat untuk kita nanti di yaumil akhir. Kayak gitu teman-teman. Nah, jadi ada 4 yang bisa memberikan syafaat kepada kita. Kebayang nggak? Kayak gitu. Kalau misalkan kita keempat-empatnya kita lakuin. Kayak gitu. Keempat-empatnya kita lakuin. Betapa amannya hidup kita nanti. Kayak gitu loh. Ibarat kata tuh kayak gini. Kita naik motor. Kayak gitu kan. Kita naik motor. Kita tuh sudah berdoa pada Allah. Kayak gitu kan. Terus kita udah pakai pengaman. Kayak gitu kan. Kita udah pakai apa? Udah pakai helm. Kayak gitu kan. Terus udah pakai jaket tebal juga. Kayak gitu kan. Aman nggak? Terus kita udah pakai apa? Surat bajurannya aman, SIM-nya aman, kayak gitu, STNK-nya aman, kayak itu aman, pokoknya semuanya aman. Jadi jalan itu tenang, kayak gitu kan. Begitupun kita nanti pada masyar, kalau misalkan kita sudah ada banyak persiapan, kayak gitu kan. Jadi kita tuh enjoy ya jalan kayak gitu, seakan-akan nggak ada masalah kayak gitu, meskipun banyak masalah kayak gitu. Karena apa? Kita udah dapetin namanya syafi'i tadi, dapatkan yang namanya syafaat tadi, teman-teman. Kayak gitu, mendapatkan syafaat untuk diri kita. Maka dari itu teman-teman rahmatullah subhanahu wa ta'ala, jangan pelit-pelit, jangan kisi-kisir. Kalau bahasa orang Bengkulu itu jangan kisi-kisir. Kalau untuk bahasa Indonesia ya, jangan pelit-pelit. Kalau kata orang Melayu itu jangan kedekut. Jangan kedekut. Kayak gitu ya. Jangan kedekut untuk apa? Jangan kedekut untuk kita bersolawat kayak gitu. Maka basahilah lidah kita untuk bersolawat kepada Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad bil qulubi wa dawaiha wa afiyati abdani wa sifaiha wa nuril basari wa afiyatiha wa ala alihi wa sallam. Ya Allah, Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Ya Allah, anugerahkanlah sholawat kepada Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tibil qulubi wa da'waiha. Bersihkanlah hatiku ya Allah dengan perantara Rasulullah SAW. Bersihkanlah hatiku dengan berikanlah obatnya. Gitu. Terus apa lagi? Wa afiyati abdani wa sifatiha. Ya Allah, sehatkanlah badanku dan berikanlah aku penyembuh akan badanku ini. Kuatkanlah badanku dan berikanlah penyembuhnya. Ya Allah, dan selanjutnya wa nuril basari wa afiyatiha. Ya Allah, berikanlah cahaya pada mataku sehingga aku bisa memandang yang baik-baik dan berikanlah penyembuhnya juga kalau misalkan wa ala alihi wasallam. Semoga selalu tercurahkan juga kepada ya keluarganya, kepada para sahabatnya, kepada tabiin, tabi'ut tabiin, cucu keturunannya, dan kita juga orang-orang yang mencintai Rasulullah SAW. Itu teman-teman rahmati Allah subhanahu wa ta'ala. Ramadan memberikan kita
banyak hal positif. Sebelumnya kakak mohon maaf pada teman-teman ya, kayak Kak Abi kok mukanya muka bantal, kayak kakak tadi ketiduran, gitu ya. Jadi pagi tadi kakak ketiduran. Alhamdulillahnya kakak kebangun gara-gara tadi yang suara-suara, ada suara Maher Zain kayak gitu kan, ya itu dari masjid kayak gitu. Karena rumah kakak tuh bener-bener yang di Pekanbaru ini kayak gitu, bener-bener rumahnya di samping masjid kayak gitu. Jadi kalau misalkan itu kedengaran langsung kayak gitu kan, alhamdulillah anugerah tinggal di samping masjid kayak gitu ya. Kayak gitu. Jadi alhamdulillah tadi kakak kebangun. Memang bener-bener kakak dibangunin untuk teman-teman lah kayak gitu ya. Alhamdulillah banget, kakak senang banget kayak gitu. Nah, teman-teman rahmati Allah Subhanahu wa taala. Jadi bulan Ramadan ini mari kita mengkaji beberapa ayat. Yang pertama adalah ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman, teman-teman MBS yang beriman, yang telah yakin terhadap Allah, telah yakin terhadap malaikat-malaikatnya, telah yakin terhadap kitab-kitabnya, telah yakin terhadap rasul-rasulnya, telah yakin terhadap yang namanya yaumil qiyamah, telah yakin terhadap qada dan qadanya Allah, kayak gitu ya. Ya ayyuhallazina amanu kutiba alaikumusiyam, telah diwajibkan atas kamu berpuasa ya. Alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum, ya sebagaimana orang-orang sebelum kamu, la'allakum tattaqun, ya agar kamu bertakwa. Ya gitu teman-teman. Nah, jadi teman-teman rahmatullah Subhanahu wa taala, tujuan dari kita berpuasa ini bukan sekedar menahan lapar dan haus. Ya gitu ya, bukan sekedar menahan lapar dan haus, tapi menjadikan kita orang yang bertakwa. Maka kalau misal ada orang-orang yang berpuasa masih melakukan perbuatan buruk, yang berpuasa masih menjadi orang jelek, kayak gitu kan, yang berpuasa masih melakukan perbuatan dosa, maka tujuan dari puasa tadi ya kurang tepat, kayak gitu. Maka ada yang salah dalam berpuasa, kayak gitu. Maka kita penting berpuasa itu pakai ilmu, kayak gitu. Nah, agar bisa mendapatkan positif dari ya keberkahan, positif ini keberkahan daripada puasa yang bisa kita lakukan. Yang pertama adalah harus memiliki ilmu dalam berpuasa. Mulai kita memiliki ilmu yang namanya yang rukun puasa, kayak gitu kan. Apa itu rukun puasa? Mulai dari menahan lapar dan haus dari terbitnya fajar sampai terbenamnya matahari, kayak gitu kan. Dan kita mencegah diri dari perbuatan-perbuatan yang dimurkai oleh Allah Subhanahu wa taala ataupun yang tidak disenangi oleh Rasulullah. Rukun puasa. Terus apalagi sunnah-sunnah berpuasa, yang wajib-wajib dalam puasa, kayak gitu, yang membatalkan puasa, apalagi terus adab-adab puasa, kayak gitu, dan lain-lain. Kayak gitu, itu harus kita ketahui. Sehingga kalau misalkan kita ketahui, kayak gitu ya, kita mendapatkan yang namanya ketenangan jiwa. Kayak gitu, kita mendapatkan yang namanya kesiapan dalam menghadapi Ramadan. Ya, jadi kita nggak takut-takut lagi. Nah, Kak, kalau misalkan saya hari ini terus kumur-kumur kayak gitu kan, maksudnya kumur-kumur kita wudhu kayak gitu, itu gimana Kak? Kayak gitu kan. Nah, kalau kita punya ilmunya kita lebih tenang. Kenapa? Kita tahu kumur-kumur itu boleh, tapi tidak boleh sambil diteguk kayak gitu ya. Ini kumur-kumur tapi teguk kayak gitu, itu nggak boleh. Itu baru batal. Tapi kalau misalkan kumur-kumurnya sedikit aja kayak gitu kan, nggak sampai satu cakup ini juga kayak gitu kan, atau satu tangan ini enggak, tapi dikit aja kayak gitu, itu diperbolehkan. Yang penting dibuang lagi setelah itu kayak gitu. Nah, Kak, gimana kalau misalkan saya masak kayak gitu kan, tapi saya takut keasinan, boleh nggak saya cicipi sedikit? Boleh kayak gitu, sedikit aja letak di ujung lidah, udah terasa kayak gitu kan, tapi jangan sedikit ya, dikit-dikit sampai bukit, jangan kayak gitu, tapi dikit aja, dikit, sudah satu kali sudah terus diludahi lagi kayak gitu. Nah, itu gimana caranya? Kalau punya ilmu kita bisa lakukan, tapi kalau nggak punya ilmu, coba apa yang kita bisa lakukan? Takut kayak gitu kan, bingung yang kita pengen lakukan, dapat positif enggak kayak gitu teman-teman. Nah, terus orang-orang yang tahu mokel, orang-orang yang batalkan puasa di tengah hari, itu kok bisa berani-beraninya kayak gitu kan, ya mereka batalkan puasa. Apakah mereka ini non muslim? Tentu tidak kayak gitu kan teman-teman kita. Apakah dia ini termasuk kategori orang yang apalagi yang diperbolehkan untuk tidak puasa kayak gitu? Tentu tidak. Karena apa? Dia tidak melakukan pekerjaan yang berat kayak gitu. Atau apa? Mohon maaf Kak Abi, mungkin dia nggak waras, bisa jadi kayak gitu kan. Karena apa? Salah satu yang membuat kita harus puasa adalah kita waras kayak gitu kan.
kita waras kayak gitu. Tapi kalau nggak waras, kita boleh nggak puasa nggak? Boleh, nggak wajib kayak gitu. Nggak, kalau misalkan ada yang misalkan teman-teman ngomong, Kak, apa orang gila itu kayak gitu kan, atau orang yang masuk rumah sakit jiwa itu boleh tidak berpuasa ya, karena mereka tidak waras kayak gitu. Mereka tidak tahu apa yang dia kerjakan, maka mereka tidak termasuk dalam orang yang wajib dalam berpuasa kayak gitu kan. Mereka tidak diwajibkan untuk berpuasa. Maka kalau teman-teman lihat yang mokel-mokel itu, orang-orang yang batal puasa itu bisa jadi dia golongan orang-orang yang gitu, orang-orang yang tidak waras kayak gitu ya. Nah itu teman-teman. Jadi teman-teman rahmati Allah subhanahu wa ta'ala, intinya apa? Dengan adanya ilmu, kita bisa mendapatkan kesiapan, kita menjadi orang yang lebih tenang untuk menjalankan kehidupan ini, menjalankan puasa ini. Kayak gitu. Kebanyakan dari kita gagal puasa ini karena kita nggak punya ilmunya. Kayak gitu. Kita puasa sesuai dengan apa yang kita dengar doang. Kayak gitu. Kita dengar dari kakak kita, dari orang tua kita. Kalau misalkan yang bisa kita lakukan itu cuma gini-gini doang, misalkan gitu. Itu aja kayak gitu. Nah, jadi ada kekurangan kayak gitu. Maka perlu persiapan kayak gitu. Perlu persiapan. Persiapan terbaik itu adalah ilmu kayak gitu. Maka teman-teman, alhamdulillah teman-teman udah banyak mengetahui tentang ilmu ini kayak gitu. Nah, kada sih di perempuan kayak gitu yang sering ditanyakan tentang persiapan itu adalah tentang Kak, gimana cara misalkan saya ini lagi head Kak. Saya pengen banget biar dapat Ramadan kayak gitu. Sedih dia sampai nangis-nangis kayak gitu. Kayak gitu. Karena kakak punya adik kayak gitu. Saking kepengennya Ramadan itu kayak gitu kan. Dia hate kayak gitu, dia halangan kayak gitu. Sampai nangis kayak gitu kan. Karena dia hate tadi nggak bisa ikut Ramadan katanya. Maka itu salah, itu persepsi yang salah. Justru ketika kita teman-teman kita ya, teman-teman maksudnya kakak itu kita itu teman-teman ya, bukan termasuk kakak ya kayak gitu. Jadi untuk teman-teman yang wanita yang hate nggak perlu bersedih. Kenapa? Orang yang hate, orang yang sedang berhalangan itu tetap bisa mendapatkan pahala Ramadan. Tetap bisa untuk berkhidmat terhadap Ramadan, tetap bisa. Jadi ya, tidak perlu bersedih, tak perlu menangis. Kayak gitu. Kenapa tidak perlu? Karena ini qadarullah, ini ketetapan Allah. Maka teman-teman harus ikhlas dengan ketetapan Allah ini. Dan di saat itu teman-teman bukan teman-teman tidak berpuasa, tapi teman-teman mendapatkan kelebihan daripada kami para lelaki, teman-teman. Jujur, kakak buka ya. Ini buka statement atau buka pemikiran teman-teman. Bahwasannya seorang wanita tuh banyak banget dapat bonus di bulan Ramadan. Kayak gitu. Dapat hal baik di bulan Ramadan tuh banyak banget. Kayak gitu. Yang pertama, teman-teman dimudahkan untuk mendapatkan pahala. Kayak gitu. Kenapa dimudahkan? Karena teman-teman kayak tadi, teman-teman dapat masa haid. Nah, kalau masa haid itu teman-teman ikhlas, kayak gitu kan, nggak nangis-nangis, nggak pakai ngeluh-ngeluh, tapi teman-teman isi dengan ibadah yang lainnya. Misal apa? Menyiapkan puasa untuk orang yang berpuasa, kayak gitu kan. Menyiapkan sahurnya, menyiapkan iftarnya, kayak gitu kan. Terus apalagi bantu orang tua misalkan, atau teman-teman zikrullah, kayak gitu kan. Dan pokoknya apa yang bisa dilakukan ya selain berpuasa dan selain yang sholat ya, atau yang tidak bisa dilakukan pada saat haid, maka teman-teman tetap mendapatkan pahala. Kayak gitu teman-teman. Ya selama ini kalau misalkan teman-teman nggak haid, kayak gitu kan, teman-teman mendapatkan yang namanya sholat kayak gitu kan, ngaji kayak gitu, terus lain-lain. Banyak yang teman-teman bisa lakukan kayak gitu kan. Nah, tiba-tiba head nggak bisa melakukan itu. Tenang, santai, enjoy. Kenapa? Kalau teman-teman tenang, kalau teman-teman ikhlas, teman-teman tetap akan mendapatkan yang namanya kebaikan, tetap akan mendapatkan pahala daripada yang namanya ya amalan ketika teman-teman tidak yang namanya tidak head tadi. Sebelum head tadi kan banyak bisa melakukan amalan, kayak gitu, bisa beribadah. Maka ketika teman-teman kalau ikhlas tetap dapat pahala yang teman-teman tidak head tadi. Seneng nggak? Seneng. Kayak gitu kan? Nggak banyak lakukan apapun, dapat pahala juga ya. Cuman modal satu, modal ikhlas. Selanjutnya bersungguh-sungguh dan mengoptimalkan apa yang bisa kita lakukan. Kayak gitu teman-teman. Nah ketika sudah selesai haid, tetap bisa berpuasa, tetap bisa dikodo. Nah kodo ini bukan sunnah, tapi wajib. Kayak gitu kan. Karena apa? Hitungannya sama seperti bulan teman-teman puasa Ramadan. Kayak gitu teman-teman. Bukan seperti Senin Kamis kayak gitu, atau puasa Daud dan lain-lain. Bukan. Tapi kodo ini wajib. Puasa Ramadan. Kayak gitu. Jadi ini cuma diganti hari doang. Bukan teman-teman tidak berpuasa, tapi diganti hari doang. Karena ketetapan Allah. Karena ini kehendak Allah, bukan kehendak teman-teman. Kalau kehendak teman-teman batalin puasanya di tengah hari, lah ya baru boleh nangis.
Ini kebalik ya, ini kebalik. Orang-orang di luaran sana kayak gitu kan, mereka membatalkan puasanya di tengah hari diam-diam kayak gitu ya, mokel kayak gitu. Itu nggak nangis, nggak sedih kayak gitu ya. Tapi teman-teman yang hate malah sedih. Itu kebalik. Seharusnya orang-orang yang mokel, orang-orang yang batalkan puasa itu yang sedih kayak gitu ya. Karena apa? Kayak gitu kan. Mereka sudah mendapatkan kesempatan untuk berpuasa tapi memilih tidak berpuasa. Kayak gitu. Nah, ini yang baru mendapatkan dosa. Kalau teman-teman yang hate tidak mendapatkan dosa. Kayak gitu. Itu teman-teman. Maka jangan kebalik, jangan kebalik. Justru kalau misalkan hate, teman-teman sambut. Assalamualaikum kayak gitu misalkan. Enggak mesti ya, enggak mesti. Teman-teman masuk akad itu sambut dengan kebahagiaan. Teman-teman hate, sambut dengan kebahagiaan. Ucapkan bismillah untuk menguatkan hati. Emang ya, pasti sedih. Sedihnya kenapa? Ya gitu. Sedih karena kita seharusnya bisa berpuasa bareng-bareng kayak gitu, jadi nggak bisa kayak gitu kan. Nah, nggak apa-apa, sedih nggak apa-apa, yang penting jangan berlarut-larut kayak gitu. Bangun kebahagiaan dalam diri kayak gitu. Bahwasanya ini ketetapan Allah, saya tetap bisa mendapatkan pahala, tetap bisa berkhidmat pada Ramadan. Syaratnya kayak tadi, teman-teman mengoptimalkan Ramadan, amalan yang lainnya yang bisa kita lakukan kayak gitu. Selanjutnya adalah teman-teman mengikhlaskan itu. Insya Allah semua yang teman-teman dapat teman-teman lakukan sebelum haid tadi akan mendapatkan juga pahalanya ketika teman-teman sedang haid tadi. Itu teman-teman. Nah, teman-teman rahmatullah subhanahu wa ta'ala. Terus hal positif itu yang pertama adalah harus pakai ilmu agar kita bisa mendapatkan kemanfaatan, kebarokahan kayak gitu daripada Ramadan ini. Harus pakai ilmu kayak gitu. Dengan kita ada pakai ilmu, kita tahu bahwasanya Ramadan ini membangun ketakwaan. Kalau misalkan satu hari di Ramadan ini tidak membuat kita bertakwa, kayak gitu ya, tidak membuat kita menjadi lebih baik daripada hari sebelumnya, atau menjadi misal Ka'abi ini tidak menjadi lebih baik daripada Ka'abi sebelum Ramadan kayak gitu, maka ada yang salah dalam puasa kakak kayak gitu. Maka perlu dicek ilmunya kayak gitu, apakah niatnya udah benar kayak gitu, apakah tata cara puasanya udah benar kayak gitu, terus kerjaan ketika puasa apa aja kayak gitu kan, sudah bersungguh-sungguh belum kayak gitu, apakah masih lalai-lalai, masih rebahan dan lain-lain kayak gitu kan. Itu teman-teman. Nah, jadi dengan adanya ilmu kita bisa lebih siap kayak gitu, bisa mendapatkan keberkahan lebih banyak, bisa menyadari bagaimana peluang untuk kita mendapatkan amal pahala kayak gitu. Itu yang pertama. Yang kedua adalah teman-teman rahmat Allah subhanahu wa ta'ala, Ramadan ini emang bener-bener banyak banget keberkahan. Banyak hal positif, mendorong kita untuk positif itu banyak. Teman-teman yang selama ini ya sulit untuk bangun tahajud, di bulan Ramadan itu dimudahkan untuk bangun tahajud. Kayak gitu. Teman-teman sulit untuk sholat 5 waktu, di Ramadan ini dimudahkan untuk teman-teman ya 5 waktu. Ingatlah teman-teman, ya bahwasannya sesuatu yang dilakukan bersama-sama itu lebih mudah ketimbang yang dilakukan sendiri. Nah, di bulan Ramadan ini kita melakukannya sama-sama. Tidak ada amalan yang tidak dilakukan tuh bareng-bareng. Semuanya bareng-bareng. Mulai dari bangun di sepertiga malamnya bareng-bareng kayak gitu kan. Bahkan kalau selama ini yang bangunkan kita itu cuma alarm, sekarang orang-orang bangunkan kita. Orang-orang di masjid, orang-orang keliling bangunin kita, ya enggak? Mulai jam 2 pagi kayak gitu kan, mulai jam 3 pagi bangunin kayak gitu. Sahur kayak gitu kan. Atau gaya Mimi Peri, sahur kayak gitu kan, sahur kayak gitu membangunkan kita kayak gitu kan. Banyak hal yang dibangunkan untuk kita kayak gitu. Senangnya minta ampun teman-teman. Kalau selama ini kayak gitu kan bangun tahajud itu sulit banget kayak gitu kan, pakai alarm atau dibangunin orang tua pun sulit banget kayak gitu. Nah, kalau sekarang tuh lebih mudah karena apa, semua orang tuh bangun, jadi kita lebih terbiasa, lebih mudah untuk bisa melakukan perbuatan satu. Benar kata Rasulullah, bahwasanya apa yang dilakukan bersama-sama itu lebih mudah ketimbang kita melakukannya sendiri kayak gitu. Maka ketika teman-teman pengen membangun habits, membangun kebiasaan baru, ya, bahwasannya bulan Ramadan ini benar-benar waktunya banget. Kenapa dibilang benar-benar waktunya banget? Karena ketika di bulan Ramadan ini kita lebih mudah untuk menjalankan ibadah kayak gitu. Maka perlu teman-teman perhatikan, tidak ada orang yang di Ramadan ini tidak mendorong dia menjadi lebih baik, itu tidak ada. Pasti kalau misalkan di Ramadan ini tidak melakukan perbuatan baik itu malu kayak gitu. Contoh kayak gini, teman-teman di bulan Ramadan tidak sholat tuh malu kayak gitu, iya enggak? Malu karena apa? Sekeliling kita sholat, kita nggak sholat misalkan kayak gitu, malu nggak? Malu kayak gitu. Nah, bahkan di Ramadan ini ada istilah kayak gini, pernah nggak teman-teman dengar kayak gini? Orang yang selama ini nggak datang ke masjid, jadi kelihatan di masjid kayak gitu kan. Nah, kalau nggak kelihatan di masjid itu kayak ada yang aneh kayak gitu kan, ada yang malu kayak gitu. Nah, itu teman-teman, itulah baik kita di Ramadan
kayak gitu kan ya. Jadi orang yang nggak baik pun akan jadi baik di Ramadan kayak gitu. Nah cuman yang membedakan adalah kesungguhannya tadi kayak gitu kan, kesungguhannya tadi. Kalau dia benar-benar bersungguh-sungguh dengan iman kepada Allah tadi kayak gitu, karena syarat untuk mendapat ketakwaan tadi adalah dengan dia harus beriman dulu, harus yakin dulu terhadap Allah, terhadap malaikat-malaikatnya, terhadap kitab-kitabnya, terhadap rasul-rasulnya, terhadap hari akhir, terhadap qada dan qadar Allah. Setelah mereka yakin terhadap hal itu kayak gitu kan, mereka sudah menjalankan dengan sepenuh-penuhnya apa yang diperintahkan oleh Allah dan diperintahkan oleh Rasulullah, meninggalkan apa yang dilarang oleh Allah dan Rasulullah, maka baru bisa mencapai yang namanya ketakwaan kayak gitu kan, baru bisa mencapai yang namanya ketakwaan. Karena apa? Ketakwaan itu sendiri artinya bahwasanya apa yang diperintahkan oleh Allah kita laksanakan, dan apapun yang dilarang oleh Allah kita tinggalkan, dan kita mendengarkan dengan baik ya, sami'na wa ata'na, kita dengarkan, kita laksanakan. Itu teman-teman kayak gitu. Jadi semua hal dalam Ramadan ini membawakan kebaikan. Orang yang nggak baik akan jadi baik. Kalau dia melakukan perbuatan buruk itu pasti akan ada hal yang membuat dia, ya Allah ini Ramadan masa saya kayak gini, pasti kayak gitu ya. Contoh aja misalkan kita lihat orang yang hobi bohong kayak gitu kan, pasti kalau misalkan di Ramadan kayak gitu dia lebih berjaga-jaga lisannya. Karena apa? Dia tahu satu kali melakukan perbuatan baik kayak gitu kan, berlipat-lipat ganda pahalanya kayak gitu. Sebaliknya kalau misalkan satu kali melakukan perbuatan buruk kayak gitu kan, maka berlipat-lipat ganda juga dosanya kayak gitu kan. Dia tahu betul, maka dia berhati-hati kayak gitu. Atau kayak kita melihat teman-teman yang lainnya, orang yang nggak pernah sholat jadi sholat dan lainnya kayak gitu, karena mereka tahu esensi dari Ramadan kayak gitu. Nah itu teman-teman. Jadi kalau teman-teman pengen membuat habit jadi lebih baik, Kak saya pengen hijrah, saya pengen hijrah ini jadi lebih matang, lebih baik. Selama ini nggak setelah tahajud, saya pengen sholat tahajud. Selama ini saya pengen membaca Quran, saya nggak pernah baca Quran, saya pengen baca Quran. Maka di Ramadan inilah momen terbaik untuk kita membuat diri kita jadi lebih baik. Karena apa kayak tadi, semua di Ramadan ini mendukung kita jadi lebih mudah. Teman-teman bangun sepertiga malam itu lebih mudah, kayak gitu. Terus baca Quran juga lebih mudah, karena semua kita didorong ya, dimudahkan untuk melakukan perbuatan itu. Karena kita sama-sama melakukannya sama-sama, kayak gitu. Melakukannya sama-sama. Banyak yang memotivasi kita, kayak gitu. Ada nggak kalau teman-teman di bulan Ramadan, teman-teman nasehatin temannya yang lain, bahwasannya jangan melakukan perbuatan ini kayak gitu, kita bahwasannya dosa kayak gitu kan? Ada nggak yang bilang soal ini? Jarang. Kenapa jarang? Karena mereka tahu bahwasannya Ramadan itu kebaikan kayak gitu kan. Mereka tahu melakukan perbuatan dosa di Ramadan itu ya sia-sia ya, puasanya sia-sia kayak gitu. Puasanya sah tapi tidak mendapatkan apa-apa, seperti orang yang mengisi air di ember yang bocor. Nah, orang-orang yang berpuasa tapi dia bermaksiat, orang-orang yang berpuasa tapi dia pacaran, orang-orang yang berpuasa tapi dia berzina, orang-orang yang puasa tapi dia kasar sama istrinya, atau sebaliknya istri tidak taat sama suami, kayak gitu ya, atau melakukan maksiat-maksiat lainnya, adalah seperti orang yang mengisi air di ember yang bocor. Kira-kira keisi nggak? Nggak keisi, teman-teman. Kayak gitu. Itu, teman-teman. Jadi puasanya sah, tapi isinya nggak ada. Mungkin pahalanya, mungkin misal seharusnya bisa dapat 100%, mungkin cuma dapat 10% dan lain-lain. Kayak gitu. Bahkan bisa jadi nggak dapat apa-apa. Cuma mendapatkan yang namanya lapar dan haus doang. Itu, teman-teman. Nauzubillah min dzalik. Semoga kita tidak mendapatkan itu. Jadi benar-benar bulan puasa ini mendorong kita. Kak Abi, kenapa ya berat banget ya? Misalkan saya ini melakukan perbuatan dosa itu kan untuk menghentikannya, kayak gitu tuh berat banget. Kenapa ya? Teman-teman rahmatullah subhanahu wa ta'ala, sebenarnya nggak berat. Karena apa? Ya, puasa itu adalah junun kayak gitu kan. Ya, puasa itu adalah perisai untuk yang namanya perisai bagi orang-orang yang berpuasa. Jadi ya, puasa itu adalah perisai untuk diri kita. Perisai dari apa? Hawa nafsu, dunia, setan yang tertutup. Itu, teman-teman. Jadi kalau ada orang yang berpuasa itu nggak kuat iman ya, kayak gitu kan. Orang yang berpuasa mudah goyah, itu dipertanyakan. Makanya kayak tadi, kenapa bisa kayak gitu? Mungkin ada yang salah dalam berpuasanya, kayak gitu. Mulai dari niatnya mungkin, kayak gitu kan. Mulai dari cara berpuasanya dan lain-lain. Tidak pakai ilmu, kayak gitu, teman-teman. Jadi puasa ini manfaatnya banyak. Mulai kita mendapatkan yang namanya, karena puasa itu adalah perisai itu diri kita, jadi kita lebih kuat, kayak gitu kan. Selanjutnya apalagi mendapatkan ketakwaan di sisi Allah, kayak gitu. Terus apalagi kita mendapatkan tiket VIP, yaitu tiket masuk surga jalur khusus, yaitu jalur apa? Pintu Ar-Royan, kayak gitu kan. Pintu khusus untuk orang berpuasa. Terus kita mendapatkan apa lagi? Syafi'i, dapatkan syafaat untuk diri kita. Terus apalagi yang bisa kita dapatkan, kayak gitu. Masih banyak lagi yang bisa kita dapatkan di bulan
bulan Ramadan ini, khususnya dalam amalan berpuasa ini. Jadi benar-benar berpuasa ini membuat diri kita mendapatkan banyak hal positif, gitu ya, menebar kebaikan, kayak gitu, menebar senyuman, baik itu untuk diri kita pribadi ataupun untuk yang lain, kayak gitu teman-teman. Jadi kalau teman-teman pengen membangun habits, pengen menjadi orang lebih baik, pengen menjadi orang yang lebih bertakwa, Ramadan ini benar-benar momennya. Karena kalau misalkan kita lihat di penelitian ya teman-teman, ya penelitian daripada ilmuwan itu untuk membuat kebiasaan baik, untuk membuat yang namanya habits baik itu dibutuhkan yang namanya yang pas satu kali langkah pertama ada 7 hari. Selama 7 hari kalau kita konsisten, itu akan mulai tertumbuh kebiasaan baik. Terus ditambah lagi menjadi 2 minggu, ditambah lagi menjadi 3 minggu sampai 40 hari. Kalau lewat dari 40 hari itu benar-benar tertanam dalam diri kita kebiasaan itu. Maka teman-teman pernah nggak merasakan kayak gini? Ketika lebaran, teman-teman merasa nggak pengen makan, gitu. Atau teman-teman merasa selama ini kan kayak berpuasa, tiba-tiba teman-teman nggak puasa lagi, itu kayak ada yang berbeda dalam diri teman-teman kayak gitu. Pernah nggak merasa kehilangan seperti itu? Nah itu tanda bahwasannya keimanan itu udah mulai masuk dalam diri kita. Kebiasaan baik itu udah mulai masuk dalam diri kita. Itu teman-teman. Misal atau kayak gini aja, teman-teman biasa sholat, tiba-tiba teman-teman nggak sholat, itu ada merasa hilang nggak? Ada merasa risih nggak? Nah itu teman-teman. Artinya apa? Kebiasaan baik tadi sudah tertanam dalam diri kita. Itu teman-teman. Nah di bulan Ramadan ini, itulah kebiasaan baik itu harus kita tanam. Apalagi tinggal sedikit lagi ya. Kayak gitu. Tinggal sedikit lagi ini. Tidak banyak waktu kita lagi. Kita udah masuk ke malam ke-18 Ramadan atau malam ke-19 Ramadan, ya. Sedikit lagi teman-teman. Dan inilah waktu-waktu yang benar-benar harus kita jaga. Karena apa? Di akhir-akhir inilah ada yang namanya Lailatul Qadar. Kayak gitu ya. Malam terbaik dari malam-malam lainnya. Yang mana di malam itu siapa yang berdoa bakal dijabah. Kayak gitu. Yang minta ampunan bakal diampuni. Kayak gitu kan. Allah memandang diri kita. Kayak gitu teman-teman. Jadi benar-benar dimaksimalkan. Kalau siang hari, jadi biar kata Ramadan itu 2 hal. Ya, Ramadan itu isinya 2 hal. Kalau kakak atau ulama yang lainnya kayak gitu, atau guru-guru kakak ngomongnya kayak gitu. Ramadan itu isinya 2 hal. Kayak gitu. Yang pertama adalah siam, yang kedua adalah qiyam. Kayak gitu. Yang pertama adalah siam, yang kedua adalah qiyam. Siam apa? Siam di siang hari. Kita berpuasa. Kita menahan diri dari perbuatan yang dilarang oleh Allah. Ya, kita menahan diri dari lapar dan haus, kayak gitu kan. Terus dari apa yang dilarang oleh Allah, dilarang Rasulullah. Dan kita beribadah sebaik-baik mungkin di siang hari. Kayak gitu kan. Itu siam. Nah, selanjutnya apa? Qiyam. Kita menghidupkan malam-malam Ramadan. Kita menghidupkan malam-malam Ramadan. Itu qiyam. Kayak gitu. Kita menghidupkan malam-malam Ramadan kita. Kayak gitu teman-teman. Jadi tipsnya, teman-teman nanya, Kak gimana caranya ya saya bisa mendapatkan malam Lailatul Qadar? Kayak gitu. Tipsnya adalah karena Lailatul Qadar itu adanya di malam hari, maka kakak sangat menyarankan untuk teman-teman bangun di sepertiga malam. Kalau bisa teman-teman bangun lah mulai jam 1 atau jam 2 kayak gitu. Nah teman-teman laksanakan sholat malam. Mulai dari sholat tobat kayak gitu, mulai dari tahajud, mulai dari sholat hajat kayak gitu, terus baca Quran, banyak-banyak istighfar dan lain-lain. Karena apa? Cara yang paling mudah untuk mendapatkan itu memang sih apa saja riwayatnya adalah di malam-malam ganjil kayak gitu kan, di malam ganjil. Tapi kalau misalkan kita tidak mengusahakannya kayak gitu ya, belum tentu kita bisa dapat. Maka untuk bisa peluang besar untuk bisa kita mendapatkan Lailatul Qadar itu adalah dengan kita memaksimalkan malam-malam Ramadan kita. Kayak gitu. Makanya setiap malam kayak gitu ya, jam 2 atau jam 1 kayak gitu ya, bangunlah lebih awal kayak gitu. Ya setelah itu kita banyak tahajudan, banyak yang namanya melakukan perbuatan-perbuatan ya menghidupkan malam kayak gitu, menghidupkan malam Ramadan juga kayak gitu, mulai dari tahajudan, mulai dari yang namanya sholat tobat, berhajat, istiqoroh, mau baca Quran, mau zikir boleh, atau sholawat boleh kayak gitu. Itu dihidupkan. Karena apa? Kejadian yang malam Lailatul Qadar itu malam hari kayak gitu, nggak ada di siang hari, malam hari. Maka kita berdoa ketika di akhir Ramadan ini, mulai dari tanggal 17 kemarin sampai nanti sampai akhir kita udah menegakkan malam-malam, kita berdoa. Mungkin salah satu dari malam yang kita tegakkan itu adalah malam Lailatul Qadar. Sehingga ketika kita berdoa, ketika kita beramal, Allah melihat, Allah memandang kita. Begitu teman-teman. Itu salah satu peluang besar agar gimana caranya kita bisa mendapatkan Lailatul Qadar itu teman-teman ya. Selain itu ya kita berdoa juga kepada Allah semoga kita dianugerahkan Lailatul Qadar gitu. Itu teman-teman. Nah,
Jadi banyak banget benefit daripada hal positif daripada Ramadan itu dia. Dari manfaatnya dan banyak. Itu teman-teman. Karena udah 10.44, kakak langsung kesimpulan, setelah itu kita tanya jawab insyaallah. Gitu dia. Jadi kesimpulannya adalah Ramadan ini bulan penuh keberkahan. Ramadan ini bulan penuh dengan pelajaran. Ramadan ini penuh dengan ketakwaan. Semua hal Ramadan ini tidak ada yang tidak baik. Semua hal. Teman-teman pengen menjadikan Ramadan ini obat. Benar-benar Ramadan ini menjadi bulan obat. Teman-teman pengen menjadikan Ramadan ini sebagai bulan Quran. Ya, sebagai syahrul Quran. Kayak gitu. Maka teman-teman akan mendapatkan ya, esensi daripada bulan ini adalah bulan Quran. Teman-teman kalau misalkan teman-teman pengen menjadi orang bertakwa, maka di bulan ini teman-teman akan teman-teman pengen menjadi orang-orang yang apa lagi? Pengen mendapatkan orang-orang yang sholat, maka teman-teman akan mendapatkan orang. Semua hal tergantung dengan niat kita. Semua hal tergantung dengan kesungguhan kita. Maka manfaatkanlah, luruskan niat kita karena Allah, terus kita bersungguh-sungguh untuk menjadi orang yang lebih baik di bulan Ramadan ini. Capek itu biasa. Lebih baik capek dalam ketaatan daripada capek daripada enggak taat, teman-teman. Udah capek rugi lagi kayak gitu kan, mending capek beruntung kayak gitu kan. Ini capek rugi kayak gitu kan, jangan sampai kita capek rugi, tapi mending ya capek baru beruntung kayak gitu. Tapi jangan lupa juga untuk jangan sampai menzolimi diri kayak gitu. Artinya apa? Kita boleh beribadah, kita boleh melakukan perbuatan baik kayak gitu, tapi jangan sampai menzolimi diri kayak gitu kan. Jangan sampai nggak tidur, jangan sampai nggak melakukan yang namanya makan sahur misalkan dan lain-lain. Jangan sampai kayak gitu. Tetap harus yang namanya melihat ya bahwasanya kebaikan-kebaikan dengan cara yang baik. Ya gitu teman-teman. Ya, itu. Jadi maksimalkan Ramadan kita. Ya, semua hal di Ramadan kita membawa kebaikan. Ya gitu. Tapi yang paling penting adalah kita di Ramadan ini adalah tujuan utamanya untuk menjadi orang-orang yang bertakwa. Bukan sekedar berpuasa, tapi kita menjadi orang-orang yang bertakwa. Maka kalau kita di Ramadan tidak menjadi orang-orang yang bertakwa, kita di Ramadan tidak mendapati ampunan Allah, kita celaka, sungguh celaka. Gitu. Maka jangan sampai ketika teman-teman keluar Ramadan, dia menjadi orang-orang yang diampuni oleh Allah atau menjadi orang-orang bertakwa. Kak Abi, gimana caranya mengetahui kita itu diterima puasa kita? Gimana caranya kita mengetahui kalau kita diampuni oleh Allah? Salah satunya, jika diberitahukan oleh para ulama adalah kita dimudahkan untuk beribadah. Gitu, kita dimudahkan untuk ibadah. Kamu diampuni oleh Allah, kamu dimudahkan untuk bangun tahajud. Kamu dimudahkan untuk bangun subuh. Kamu dimudahkan untuk berpuasa. Kamu dikuatkan hatinya untuk tidak melakukan perbuatan buruk. Kayak gitu. Itu salah satu bahwasanya tanda kita diampuni oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita ditingkatkan ketakwaan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi itu teman-teman. Kalau teman-teman belum mendapatkan perasaan itu, kayak gitu kan, masih kayak gitu, masih biasa-biasa aja, maka waspada. Segera bertobat kepada Allah, segera istighfar banyak-banyak. Karena apa? Sesungguhnya sangat merugi ketika datang bulan Ramadan kita tidak mendapatkan apa-apa. Mungkin bisa kakak Anda sampaikan, tapi dalam kurang kata mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Hayakumullah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Alhamdulillah, suaranya. Alhamdulillah, masya Allah, tabarakallah. Materi pada pagi hari ini sangat-sangat luar biasa dari pemateri kita yang tentunya juga tak kalah luar biasanya. Baik, kita lanjut ke acara berikutnya yaitu sesi tanya jawab. Mungkin teman-teman ada yang ingin bertanya, tafadhali. Oh ya Kak, ini pertanyaan mau dibatasi berapa Kak? Bebas, mau berapa? Baik Kak. Yang penting jangan sampai zuhur aja. Siap Kak. Saya ambil yang di bentar. Ini mungkin Ririn Dede Irawan mau bertanya, silahkan. Ada ya? Mungkin Nurhaliza. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kak, sebenarnya ini ada beberapa pertanyaan.
beberapa pertanyaan yang ingin saya tanyakan. Jadi gini, misalnya kita kan gimana cara kita membagi waktu tuh yang kayak untuk sholat-sholat sunnah. Sholat sunnah melakukan hal-hal sunnah di bulan puasa. Sementara kita yang kayak sibuk. Kita mau menyempatkan waktu itu. Cuma tuh yang kayak nggak semuanya bisa kita lakukan. Karena kita tuh kan kayak misalnya kerja. Terus sampai malam gitu kan. Jadi kadang yang kayak mau sholat, kayak mau menjalankan ibadah-ibadah yang sunnah, yang dianjurkan itu sulit gitu kan. Terus yang kayak ketika pulang tuh yang kayak natap orang tua tuh yang kayak orang tua capek gitu kan. Terus yang kayak sebagai anak mikir, aku udah segede ini tapi belum bisa bantu orang tua gitu di rumah. Karena yang kayak kerja kebanyakan gitu kan. Terus kadang kalau capek itu bangunnya sampai yang kayak puasa sahur. Terus kayak sholat subuh, habis subuh tidur. Tidur tuh bangun sampai jam 9 gitu. Pahala kita berkurang gak sih Kak gitu kan, karena capek tadi. Terus ketika kakak bilang tadi kan, ketika kita melakukan bersama-sama itu lebih mudah daripada sendiri gitu. Sholat tarawih itu kan sunnah gitu, tapi sunnah yang dianjurkan. Kalau kita nggak menjalankan itu kan rugi gitu, rugi banget malahan. Sholat berjamaah di masjid itu lebih afdol, tapi gimana dengan kita yang nggak bisa sholat ke masjid? Bukan apa-apa, karena ada uzur yang tidak membuat sholat di masjid gitu kan. Yang kayak misalnya seorang perempuan itu dijaga banget gitu. Karena kebetulan masjid dan rumah saya itu kan terlalu jauh gitu. Jadi kalau misalnya melewati masjid itu tuh kayak ada sebuah tempat yang tongkrongan cowok semua gitu kan. Jadi ketika ngelewati itu yang kayak takut dan kayak gimana karena kebetulan ketika sholat itu saya jalan, tidak naik kendaraan. Jadi ketika sholat tarawih di rumah itu boleh nggak sih Kak bacaan itu surat-surat pendek kita tahu? Syukran. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, teman-teman ada yang ini gimana, Mbak Zia langsung dijawab atau gimana? Mohon maaf ya. Iya Kak, iya silakan. Suaraku kedengeran nggak sih? Teman-teman Iya Kak, langsung dijawab. Yang kira-kira sama nggak pertanyaan sama Mbak ya? Ada yang merasakan hal yang sama nggak? Kakak yakin ada ya, gitu kan? Ini bukan pertanyaan. Ada Kak. Ada ya, begitu. Ada Kak. Baik kakak akan jawab. Teman-teman rahmatullah subhanahu wa ta'ala. Jadi ya, inilah teman-teman salah satu ya, sebenarnya Ramadan itu enggak pilih-pilih, tapi Ramadan itu semuanya untuk kita. Ramadan itu rahmat untuk semua makhluk, kayak gitu ya. Untuk semua makhluk Allah itu, semua ciptaan Allah rahmat banget. Tidak ada orang yang masuk bulan Ramadan, tidak ada hamba Allah, tidak ada makhluk Allah ketika masuk bulan Ramadan tidak bahagia, kayak gitu. Pasti bahagia, kayak gitu. Ya, jadi untuk mbaknya tidak perlu bersedih. Karena apa? Ketika kita bekerja, kayak gitu ya. Ketika kita kerja dan kita meniatkan ini untuk bakti kepada orang tua, kita meniatkan ini untuk beribadah, kayak gitu kan. Maka akan dihitung oleh Allah adalah ibadah. Jadi untuk meraih ketakwaan itu tidak mesti kalau misalkan Kak Abi, saya tak mampu untuk melakukan perbuatan sunnah, itu gimana? Karena apa? Saya kerja Kak Abi. Kalau saya nggak kerja, orang tua saya nggak makan. Kalau saya nggak kerja, orang tua saya nggak gini-gini, kayak gitu. Itu gimana? Maka jadikanlah pekerjaan kamu itu untuk ibadah. Maka niatkan itu untuk ibadah, bukan untuk cari yang lain, bukan. Tapi niatkan untuk ibadah. Maka ketika kamu niatkan untuk ibadah, kamu niatkan ini untuk bakti pada orang tua, maka Allah sendiri yang akan memudahkan jalanmu nanti. Ya, memudahkan jalanmu untuk mendapatkan apa yang seharusnya kamu dapatkan. Kamu misalkan seharusnya kamu bisa melakukan perbuatan yang namanya contoh, misalkan kamu bisa baca Quran, qadarullah nggak bisa baca Quran, kayak gitu kan. Kamu bekerja, kalau kamu ikhlas, kamu niatkan ibadah karena Allah, terus kamu niatkan untuk berbakti sama orang tua, kayak gitu kan. Maka akan Allah berikan, kepengen kamu tadi, niat kamu pengen baca Quran, akan Allah berikan pahala baca Quran untuk kamu. Gitu. Misal kamu niat ya Allah saya niat, tapi niat ini berusaha ya, bukan niat teman-teman misalkan kayak gini, teman-teman niat, tapi teman-teman nggak pengen melakukan, sekedar niat aja, itu nggak dihitung ya, tidak mendapatkan pahalanya. Tapi kalau teman-teman niat dan teman-teman berusaha, tapi teman-teman tahu teman-teman nggak bisa melakukan, tapi teman-teman berusaha kayak gitu kan, untuk melakukannya, maka dihitung pahala. Ya kayak tadi, teman-teman bekerja,
kayak gitu. Terus teman-teman niat untuk bisa baca Quran, untuk bisa sholat tahajud dan lain-lain kayak gitu kan. Niatnya udah bagus kayak gitu kan. Nah, niat ini sudah mendapatkan pahala kayak gitu. Itu teman-teman, sudah mendatangkan pahala, sudah mendatangkan kebaikan dari Allah untuk kamu. Jadi jangan bersedih. Maka ya orang yang kerja kayak gitu kan tetap bisa mendapatkan khidmat dalam Ramadan, tetap bisa mendapatkan yang namanya kebaikan di Ramadan. Karena apa? Kerja ini bukan kehendak dia kayak gitu ya, tapi keharusan dia. Yang penting hal-hal wajibnya tidak ketinggalan. Sholat wajibnya nggak ketinggalan kayak gitu. Hal-hal wajibnya tidak ketinggalan. Penting itu aja. Adapun perkara-perkara sunnahnya, ketika teman-teman sudah niat kayak gitu kan, ketika teman-teman sudah niat maka akan dihitung pahala oleh Allah Subhanahu wa taala. Itu yang pertama. Yang kedua, perkara tarawih kayak gitu. Nah, perkara tarawih ini teman-teman ya, sebenarnya hukum asalnya dulunya tarawih ini sendiri-sendiri. Mulai dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, mulai dari masa Khalifah Rasyidin Abu Bakar kayak gitu kan. Nah, itu sendiri-sendiri. Nah, mulai jamaah itu kapan? Mulai jamaah itu pada masa Umar bin Khattab. Jadi pada masa Umar bin Khattab waktu itu, umat Islam itu udah banyak. Udah 12.000 orang lebih kayak gitu kan. Udah banyak. Jadi kalau misalkan mereka sholat sendiri-sendiri di masjid itu, ya rame kayak gitu kan. Rame. Jadi ketika Umar bin Khattab melihat, wah ini banyak yang sholat tarawih kayak gitu kan di masjid kayak gitu kan. Ya, jadi gimana kalau karena rame ini seakan-akan daripada mereka sendiri-sendiri, ya udah dibikin jamaah aja karena udah rame. Masjid itu pun udah rame orangnya untuk tarawih. Maka daripada mereka sendiri-sendiri, jadi kata Umar, kita jadikan ini jamaah. Kayak gitu. Umar buat jamaah. Dan pertama kali yang memimpin, yang mengimamkan ya jamaah tarawih itu siapa? Ubay bin Ka'ab. Itu teman-teman. Jadi jawabannya, kalau teman-teman, Kak, apakah kayak gitu kan? Saya ini boleh untuk bertarawih munfarid sendirian di rumah? Jawabannya boleh, apalagi akhwat. Kayak gitu. Karena apa? Akhwat ini ya bahwasannya hadis-hadisnya sangat mendorong mereka untuk sholat di rumah kayak gitu. Karena sebaik-baiknya masjid itu ya adalah rumahnya untuk wanita. Khairul masjidin nisa kayak gitu kan. Sebaik-baiknya masjid untuk wanita adalah baiti kayak gitu, adalah rumahnya kayak gitu. Maka kalau apalagi kita tahu alasannya jelas, bukan tanpa alasannya, misal masjidnya jauh, berbahaya kayak gitu kan dan lain-lain kayak gitu. Maka kalau banyak alasan kayak gini, kayak gitu kan, alasannya jelas, Allah nggak mungkin zolim kepada kita, nggak mungkin. Maka silahkan untuk di rumah. Nah, gimana tata caranya, kayak gitu kan? Apakah boleh kita pakai ayat-ayat pendek yang kita hafal? Nggak masalah. Teman-teman hafalnya Al-Ikhlas dari rakaat pertama sampai rakaat 20 misalkan. Teman-teman mau pakai Al-Ikhlas pun tidak masalah, kayak gitu. Tidak dipermasalahkan, kayak gitu. Sesuai apa yang teman-teman hafal, nggak mesti ayat panjang, nggak mesti. Teman-teman hafalnya Al-Ikhlas, sudah Al-Ikhlas saja, kayak gitu. Yang ayat pendek aja nggak apa-apa, kayak gitu. Itu ya, kayak gitu. Jadi diperbolehkan. Nah, Kak, gimana untuk yang di pertengahan itu, untuk yang salawat dan taradih, kayak gitu. Salawat dan taradih. Nah, taradih itu apa? Yang memuji daripada Khulafaur Rasyidin. Mereka kan Abu Bakar Siddiq kayak gitu kan, ada kan kalimat bahasanya at-taradih kayak gitu kan. Wirid itu wirid. Gitu. Nah, itu gimana, Kak? Apakah kami baca juga atau enggak? Kalau pengen baca silakan. Kalau enggak hafal ya tidak masalah juga. Cukup doa aja. Misalkan teman-teman udah sholawat, Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Gitu kan. Teman-teman doa. Apa doanya? Salah satu doa yang diberikan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kepada Aisyah, bahwasanya Allahumma innaka afuwun tuhibbul afwa fa'fu anna ya karim. Banyak-banyak baca doa itu. Kayak gitu, teman-teman. Nah, adapun dalil yang di pertengahan antara sholat itu sebenarnya nggak ada, kayak gitu ya. Adapun yang kita lihat di masjid-masjid itu adalah wirid-wirid itu adalah dibuat oleh para ulama, salah satunya ulama Hadramaut, kayak gitu. Karena apa? Salah satu syarat untuk sholat kayak gitu kan. Yang membedakan antara sholat satu dengan sholat yang lainnya itu adalah cuma dua cara. Kita berpindah tempat atau kita berbicara. Kayak gitu. Nah, makanya kalau berpindah tempat tidak mungkin kan? Tidak mungkin berpindah tempat. Maka satu-satunya cara adalah berbicara. Maka berbicara nggak mungkin ngobrol. Maka diganti oleh para ulama ini, berbicara itu dengan cara tadi kita memuji Rasulullah dan memuji daripada ya para sahabatnya, terutama Khulafaur Rasyidin. Kayak gitu, teman-teman. Ya, atau teman-teman boleh ganti dengan doa juga. Misalkan nggak hafal kayak wiridnya tadi nggak hafal kayak gitu.
teman-teman bisa ganti ya torodi tadi nggak apa kayak gitu. Teman-teman bisa ganti sama doa Allahumma innaka afuwun tuhibbul afwa fa'fu anni kayak gitu. Nah, sudah baca itu istighfar misalkan kayak gitu, setelah itu lanjut kayak gitu kan tarawih lagi sampai 20 rakaat terus ditambah dengan witir kayak gitu. Jadi 23 rakaat. Itu ya kayak gitu tata caranya. Kayak gitu. Nah, setelah itu baru doa witir kan. Subuh apa? Doa witir. Setelah doa witir, teman-teman pakai doa yang lain boleh kayak gitu. Nah, setelah itu mau tidur. Nah, pertanyaan kayak gini, ada juga yang nanya kayak gini. Kak, tarawih ini apakah harus setelah Isya? Apakah boleh di waktu yang lain? Nah, jadi waktu tarawih, kakak kasih tahu ya. Tarawih ini termasuk qiyamul lail. Jadi waktu tarawih itu paling lambat sebelum sholat subuh. Kayak gitu. Waktu tarawih paling lambat sebelum sholat subuh. Kayak gitu. Misal, teman-teman bisa tarawih itu ketika waktu sahur, maka silakan tarawih. Kayak gitu. Itu ya. Jadi nggak mesti setelah sholat Isya. Kayak gitu. Nah, adapun setelah sholat Isya, itu nggak, kalau teman-teman misalkan bisa setelah sholat Isya lebih baik. Kayak gitu ya. Setelah sholat Isya lebih baik, lebih afdol. Kayak gitu. Tapi kalau emang nggak bisa, kayak gitu, karena kerja mungkin shift malam kayak gitu kan, atau kecapean harus tidur dulu, maka boleh digabung dengan waktu tahajud di sepertigaan malam kayak gitu. Atau boleh tarawih aja tanpa tahajud boleh kayak gitu. Itu ya kayak gitu. Jadi boleh waktu paling lambatnya adalah sebelum subuh kayak gitu, waktu paling lambatnya, atau di sepertiga malam gitu. Nah, manajemen sunnah kayak gitu ya. Kayak kita tadi kan nanya bagaimana caranya biar kita bisa menjalankan sunnah. Kalau kakak tuh bilangnya kayak gini teman-teman. Teman-teman nggak mesti yang namanya semua harus dilaksanakan, nggak. Yang penting teman-teman harus ada target. Harus punya target. Misal, teman-teman Ramadan ini pengen Quran, maka coba fokus sama Quran. Atau teman-teman pengen ya tahajud, maka coba fokus sama tahajud. Gitu. Ya, pokoknya jangan sampai teman-teman keluar dari Ramadan tidak mendapatkan hal baik, tidak mendapatkan kebiasaan baru. Kayak gitu. Sesuai dengan kesanggupan kita. Sesuai dengan kesanggupan kita. Rasulullah itu kan mengatakan kayak gitu. Melakukan ibadah itu sesuai dengan kesanggupan kita. Kalau kita misalnya cuma bisa sanggup sama yang wajib-wajib doang, ya udah wajib-wajib aja dulu sampai datang waktu sanggupnya. Kalau udah sanggup sama yang wajib, kayak gitu kan, baru boleh tambah yang lain, kayak gitu kan. Karena apa? Salah satu yang membuat orang itu gagal dalam hijrah adalah mereka terburu-buru. Mereka gegabah dalam hal beribadah, dalam hal berilmu dan lain-lain. Kayak gitu. Jadi akhirnya apa? Dapat capeknya, mulai dapat futurnya, nggak mau bangkit lagi. Kayak gitu kan. Itu teman-teman. Karena apa? Karena dia gegabah tadi. Gitu. Karena dia berlebihan tadi. Kayak gitu teman. Jadi sesuai dengan kemampuan kita. Kayak gitu ya. Itu. Jadi misalkan teman-teman bangun tidur. Misal bangun dari jam 2 misal kayak gitu. Jam 2, teman-teman apa yang bisa teman-teman lakukan? Teman-teman bisa sholat dulu kayak gitu. Atau kalau yang akhwat bisa masak dulu. Kayak gitu kan. Kalau misalkan belum masak untuk sahur, maka masak dulu. Nah, setelah masak udah siap kayak gitu kan. Ya, maka sholat, bangunkan anak-anaknya atau bangunkan adik-adiknya, bangunkan keluarganya. Setelah bangun, teman-teman pengen sholat kayak gitu kan, sholat dulu. Mungkin udah jam 3 kayak gitu kan, teman-teman sholat. Nah, sholat apa? Pertama misal kalau belum tarawih dulu kayak gitu. Nah, setelah tarawih mulai teman-teman tahajud. Nah, atau setelah teman-teman tahajud, teman-teman apa lagi? Teman-teman sholat tobat, sholat hajat, setelah hajat sholat istikharah misal kayak gitu kan. Sampai udah selesai, masih ada waktu nih kayak gitu kan untuk menjelang seperempat waktu sahur kayak gitu kan. Nah, maka teman-teman baca Quran dulu kayak gitu. Setelah teman-teman baca Quran kayak gitu ya, setelah baca Quran baru sahur kayak gitu kan. Sahur sebentar kayak gitu kan. Imsak misal kayak gitu. Nah, siap-siap lagi untuk sholat subuh kayak gitu. Nah, selepas subuh Kak, saya pengen tidur, boleh nggak? Silahkan. Kalau misalkan teman-teman tahu teman-teman capek, kayak gitu kan. Teman-teman, ini kan bukan kehendak kita, memang tidak dianjurkan. Tidur setelah subuh itu tidak dianjurkan, kayak gitu ya, tidak dianjurkan. Tapi diperbolehkan apabila teman-teman malam-malam harinya itu teman-teman isi dengan kebaikan-kebaikan sehingga teman-teman capek atau teman-teman kerja. Kalau nggak tidur kayak gitu kan, kalau teman-teman nggak tidur nanti teman-teman bakal sakit. Kalau teman-teman nggak tidur bahkan menganiaya diri teman-teman, maka diperbolehkan untuk tidur. Ya, apakah mengurangi pahala puasa? Tentu tidak. Maka niatkan tidur tadi untuk ibadah, kayak gitu ya. Niatkan, meskipun ya dalil bahwasannya tidur itu ya dalam puasa itu kan dalil bahwasannya ada berkata bahwasanya tidur di puasa itu ibadah, itu doif ya, kayak gitu ya. Bahkan hadisnya cenderung maudhu, kayak gitu kan. Tapi teman-teman bisa berniat untuk ibadah, kayak gitu ya. Teman-teman sebelum tidur teman-teman bilang, ya Allah, mohon padamu ya Allah, saya tidur ini kayak gitu kan untuk ibadah kepadamu. Kalau misalkan saya nggak tidur, saya bisa menzolimi diri saya.
Misalkan kalau saya nggak tidur, ya Allah, misalnya kayak gitu kan, saya bisa melakukan perbuatan dosa, maka dari itu saya tidur, ya Allah. Mohon bimbing saya, mohon jadikan diri saya baik. Kayak gitu. Jadikanlah tidur kita tuh ibadah. Kayak gitu ya, berdoalah. Kayak gitu. Itu ya, kayak gitu. Jadi semoga menjawab. Barakallahu fiik. Syukron Kak.